Prabowo tenang dan menang. Betul, menang. Tenang dan menang. Itu kan ya. Ya Pak Yusuf kan tenang dan menang. Pak Prabowo itu tenang dan menang. Betul, Pak Yusuf. Sikapnya tenang, mentalnya pemenang. Jadi apa yang harus kita khawatirkan? Ya. Oke, siap. Oke. Keadilan HAM tadi gimana, Mas? Prabowo datang kepada Anda, dia merasa tersinggung atas pencopotan itu. Dia merasa Anda sudah menghina keluarga Sumitro dan juga keluarga Soeharto. Prabowo mengatakan sama saya waktu itu, Anda ini presiden apa? Naif. Saya jawabnya, masa bodoh. Yang penting saya presidennya, saya menentukan. Oke, ngomong pada pulang ya. Wayang ngonten. Lihat video di awal ya. Ekspresi pendukung Pak Prabowo itu tegang ya, dengan menutupi kata-kata Pak Prabowo tenang menang ya. Tenang, mentalnya mental pemenang ya. Kalau nggak salah seperti itu ya. Nah statement di bawah Bapak B.J. Habibie ya, waktu pencopotan Pak Prabowo, Pak B.J. Habibie jadi presiden ya. Kalau saya melihat perkataan Pak Habibie ya, mengutip, Pak Prabowo datang ya ke presiden ya, mungkin waktu itu kan presiden Pak Habibie ya, Pak Prabowo tidak terima ya. Terus Pak Habibie ya, terserah, yang penting kan saya presiden, saya yang menentukan ya. Itu ketegasan Pak Habibie ya. Oke, kita ke tadi ke flashback Pak Habibie ya, kita ke saat masa kini ya. Presiden di era dulu saja ya didatangi sama Pak Prabowo ya. Ini statement Pak Habibie ya. Presiden loh ini, Pak Habibie presiden di masa era itu ya. Sekarang bisa jadi kan ya, presiden sekarang itu juga diperlakukan sama seperti Pak Habibie ya. Karena apa? Watak dan karakter tuh susah untuk berubah ya. Meski bisa berubah mungkin berapa persen, nanti kembali ke asalnya ya. Ya. Karena saya kesehariannya pun menghadapi orang-orang yang super duper atau orang yang dulu mengejek masa lalu saya ya, masih kerabat ya. Sekarang ya baik, nasibnya pun mengenaskan, tapi ya saya pura-pura lupa dengan perkataan saudara saya ini yang begitu menohok ya. Masih ingat, dalam otak saya tuh masih ingat, kata-katanya pun masih ingat. Waktu umur anak saya 2 tahun, orang ini bilang apa, masih kerabat saya loh, bilang ini kalau nggak ada bapaknya nanti kalau menikah harus mencari wali hakim ya. Anak masih umur 2 tahun, pemikirannya itu sudah mengejeknya sudah beberapa tahun yang akan datang ya. Saya sampai saat ini masih ada di otak saya ya. Keseharian sekarang pun ya saya sudah biasa, tapi kata-kata itu masih ada di otak saya ya. Saya biasa ya. Atau lagi nasibnya ya agak menyedihkan sih, saya juga support ya. Udah, ini story masa lalu saya ya. Nah, bisa jadi kan presiden sekarang itu diperlakukan sama seperti Pak Habibie ini ya. Dan ada dalam debat capres itu Pak Anies mengatakan, bagaimana perasaan Anda ketika ada etika yang kurang bagus dalam MK ya. Pak Anies tanya ke Pak Prabowo ya. Di situ kasus MK lagi kan. Karena kasus MK ini seolah-olah Pak Joko itu yang mengubah itu. Kalau menurut saya pribadi tidak ya. Tetap kubunya
Nah, nah, nah. Karena apa? Di situ orang-orang big boss semua ya. Apapun bisa dilakukan dengan nah, ya. Karena apa? Relasinya itu sudah banyak karena masa mertuanya itu menjadi presiden 32 tahun ya. Bapaknya Capres 02 ini pun orang terpandang di eranya ya, otomatis punya relasi-relasi yang cukup besar ya dalam pemerintahan ya. Masa dulu maupun sekarang pasti masih ada hubungan-hubungan itu ya. Kenapa saya selalu bahas ini? Saya ingin membuka bukan Pak Joko dan keluarga yang menginginkan ini semua, tapi kubu paham sampai di sini ya. Di era Pak Habibie aja digituin, apalagi era sekarang ya. Ya sedikit mikir ya.